Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita bersilaturahmi ke pesantren An-Nadwah, tepatnya di Sarampat, Kampung Sukawarna, Kecamatan Cugenang, yang dimana pada saat ini saya sedang berkumpul pertama bersama Kiai Haji Badruz Zaman selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nadwah, dan di sebelah kanan juga Kiai Haji Zaki Mubarak. Beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyah Cipanas. Dan juga di sebelah kiri saya ini subhanallah, beliau adalah Ajengan OJ sebagai pimpinan Majlis Taklim Ashabul Ghibat. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita dipertemukan dengan orang-orang hebat. Usianya masih muda-muda ya Kiai ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kiai usianya berapa Kiai? Saya 35. 35, subhanallah, 35 tapi sudah memimpin pesantren. Dan tapi istri masih satu saya. Subhanallah, istrinya satu. Mudah-mudahan jadi 23 Kiai. Amin. 23 jangan Kiai. Cukup 2 atau 3 atau 4. Kalau 23 nggak boleh kebanyakan. 23. Iya. Subhanallah. Baik. Kiai, pertama saya ingin berbincang-bincang dengan Kiai dalam perjalanan dakwah Kiai ini. Kan saya tahu sebetulnya Kang aja Kang, biar terlihat lebih mudah lagi. Karena kita takzim aja Kiai, takzim aja ya. Jadi takzim aja kita atas prestasi dakwah yang sudah diukir oleh Kiai. Saya tahu Kiai itu sebetulnya dari Banten kan ya, lahirnya di Banten, terus kemudian tiba-tiba ada di Cianjur. Itu bagaimana kronologinya Kiai? Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga Kiai atas kunjungannya, telah memberkahi pesantren An-Nadwah. Iya. Jadi perjalanannya memang sederhana sebenarnya. Iya. Awal berdirinya pesantren An-Nadwah ini, dulu di sini ada tokoh masyarakat, almarhum tapi sudah meninggal. Iya. Beliau teman kakak saya, teman kakak saya dari Jakarta. Mainlah ke rumah saya yang di Banten, rumahnya abah saya di pesantren Jami'ul tadi, di sana. Terus mohon maaf Kiai, saya potong. Berarti Kiai ini memang backgroundnya putra Kiai ya di Banten ya? Ya begitu mungkin. Subhanallah. Iya. Yang Kiai itu abah saya sebenarnya, bukan saya gitu ya. Tapi turunnya jadi Kiai juga kan ya. Jadi ceritanya si tokoh ini mainlah ke sana, ke pesantren abah saya. Beliau itu teman kakak saya. Curhatlah tentang kampung Sukawarna ini. Katanya di kampung ini belum ada pesantren. Nah, saya yang kebetulan baru pulang selesai dari pelosok. Tuh. Memang waktu itu saya sudah dapat tugas juga di pesantren sana, udah pegang dinia, Masya Allah. Terus kakak saya yang panggil, itu panggilan kesayangan di keluarga saya. Iya. Nah itu coba mau nggak gitu merintis lagi di sana, gitu kan, mengamalin ilmu di Sukawarna di tempatnya ini. Itu setelah Kiai lulus dari pelosok, langsung ke Banten, terus kemudian diminta untuk ke sini. Iya. Dalam posisi saya tuh pengantin baru. Subhanallah, lagi seneng-senengnya mestinya Kiai ya. Seharusnya. Gitu, malah disuruh menyepi. Gitu. Saya baru nikah dan belum ada waktu bulan madu. Iya. Masya Allah. Karena saya dinikahkan waktu itu sebenarnya istri saya masih usia 16-an. Jadi belum, masih saya beri kesempatan untuk meneruskan pesantren lagi, dan sekolah lagi. Karena melihat itu, karena tawaran dari kakak saya bagi saya adalah bagian dari sebuah tugas juga. Menghormati beliau, ya udah saya bismillah berangkatlah ke sini.
Berangkat Tahun berapa itu, Kiai? 2012. 2012. Belum ada pesantren ini ya? Belum. Oh ya. Awalan karena kita dibawa sama beliau almarhum, ya kita tinggal dulu di tempat beliau lah. Kita diterima sama beliau, diberi tempat dulu sementara, gitu kan. Bahasa kasarnya ditampung gitu ya? Ya, ditampung dulu. Saya waktu Luar itu biasa. awalan. Bulan madunya dia tuh di garasi. Masya Allah. Subhanallah. Betul. Enggak. Allah Tar dulu. Rasulullah tuh luar biasa. Dia Jadi Rasulullah. awalan Kesederhanaannya itu. saya Masya Allah. diterima dulu sama tokoh Iya. di sini, terus diberi tempat dulu. Terus itu awal ada 5 santri, terus nambah. Setelah 3 tahun lebih berjalan, Ya. lah kita kan otomatis namanya pesantren kan harus berdiri di tanah yang memang harus milik pesantren dan jelas ya untuk ibaratnya ya biar nyaman kan, emang harusnya begitu. Iya, Kita nggak iya. bisa masa kita berdakwah pesantren dalam kondisi numpang di tempat orang kan nggak Iya, mungkin. iya. Gitu. Akhirnya saya musyawarah dengan keluarga, akhirnya dibelilah ini. Gitu. Dibelilah tanah ini 2000 meter untuk pesantren. Makanya saya selalu bilang sebenarnya walaupun saya datang ke sini tahun 2012, tapi pesantren Ad-Dakwah ini berdiri baru 5 tahun. Di bawah ini kan pergerakannya baru 5 tahun. Berarti ini berdirinya dari tahun Sekitar 2015. Masya Allah. 2015. Pemirsa, ini bisa jadi contoh bagi kita bagaimana perjuangan beliau dalam merintis ya, dakwah, berjuang dalam menghidupkan dakwah Allah dengan mendirikan pesantren yang ternyata subhanallah beliau dari Banten, kemudian lagi manten baru, mestinya bersenang-senang gitu ya, mencari yang madu-madu. Jihad ini. Tapi kemudian malah jihad. Ini seperti ceritanya sahabat dulu, Masya Allah. ketika baru nikah dipanggil perang tuh, luar biasa, luar biasa Kiai. Terus bagaimana Kiai terus? Tapi perjuangan saya tidak sendiri. Jadi kita bisa seperti ini saya nggak sendiri. Iya. Dan kita tidak boleh sendiri. Berjuang itu harus bersama-sama. Banyaklah mulai awal saya perjuangan, orang yang juga bagian orang pertama membantu seperti beliau ini. Masya Allah. Ajengan Deden, sebenarnya namanya Ajengan Deden, kita familiarnya Ojeh. Gitu, karena beliau lebih serem dipanggil Ojeh. Nama makalangannya itu ya. Gitu. Beliau awalan di sini saya pertama Nama jalanan gitu ya. mau bangun pesantren ini bingung kita. Sini belum punya apa-apa sama sekali. Beliau, oh itu cina tuaran be awi di kebun wing gitu. Wah, gitu. Dengan gayanya itu kan. Nah, itu. Tapi sayangnya beliau belum begitu ke saya Kiai. Iya kan baru Smartphone gitu. baru bertemunya sekarang kan. Oh Nggak dari iya, dulu. insyaallah Itu subhanallah. dari awalan. Nah itu saksi sejarah itu. Kobong yang di sana itu bambunya dari beliau semua. Masya Allah, Gitu. ajib. Nah, kalau sekarang saya nggak nunggu di perintah. Tanpa seketahuan saya ambil semua kobong dari Langsung langsung tebang sendiri. Iya, langsung. Nah, itu awalnya. Dan ini yang kita saksikan bangunan-bangunan tradisional ini adalah bentuk pengakuan masyarakat di sini. Alhamdulillah. Ini majelis tempat pengajian masyarakat mingguan dan dibangun juga oleh masyarakat. Sini ini musola juga dibangun oleh masyarakat. Gitu. Yang luar biasanya dari masyarakat di sini tanpa saya pinta. Saya tidak meminta mereka itu membangun ini, beliau yang meminta ke saya. Ya otomatis saya harus mengizinkan, kebaikan orang nggak boleh ditolak. Nah itu kok bisa begitu tuh Kiai? Kan yang paling susah sebetulnya berdakwah itu adalah memberikan kepercayaan masyarakat. Kan awalnya Kiai kan dari Banten, tidak kenal, tentu saya yakin tidak kenal Kiai. Iya, belum Itu ada. kok bisa kemudian masyarakat menjadi mensupport sekarang gitu? Apa memang pas datang sudah langsung dapat support atau bagaimana gitu? Ya disitulah kita menyadari bahwa memang yang memberi hidayah itu Allah. Saya juga sampai detik ini masih berasa mimpi. Kenapa kok tiba-tiba masyarakat secara spontan pro kepada pesantren? Nah itu menandakan bahwa
kita tidak memberikan hidayah kepada mereka. Jadi Allah yang memberi hidayahnya. Masya Allah. Itu sebuah bukti gitu. Dan itu yang diajarkan guru-guru saya memang Abu ya Dimyati aja kalau ngaji anal qori wallahul hadi kan. Saya cuma membaca, mengajar. Allah yang beri hidayah bukan kita. Dan ini dibuktikan Allahul di dunia Mu'in, nyata. Allah yang menolong. Masya Allah. Gitu. Jadi Allah yang mengetuk hati mereka untuk sama-sama berjuang kita di pesantren. Dan di balik itu juga mungkin semua orang juga kalau ibaratnya sudah kita berjalani, masyarakat juga sedikit banyak sudah merasakan manfaat adanya pesantren. Alhamdulillah. Anak-anak mereka juga bisa mengaji dekat, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan perjalanan An-Nadwah ini tidak lepas juga dari kerjasama dengan masyarakat, juga bantuan dari sahabat-sahabat terdekat saya. Insya Allah. Kiai itu luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa bisa, khususnya di kalangan santri, ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di pesantren, maka mesti harus ada ruh untuk berjihad, bagaimana memperjuangkan syiar-syiar Allah. Dan mudah-mudahan bisa mencontoh dari perjuangan Kiai Haji Badruzzaman yang kemudian dengan segala lika-liku perjalanan hidupnya jauh-jauh dari Banten, kemudian bisa hijrah ke Cianjur, menjadi berkah untuk Cianjur, kemudian berdirilah pesantren An-Nadwah. Insya Allah pesantren-pesantren yang besar itu biasanya memang dimulai dari perjalanan-perjalanan seperti Kiai. Mudah-mudahan Allah membesarkan pesantren ini dan memberi keberkahan kepada Kiai khususnya dan santri-santrinya Dan masyarakat. dan masyarakatnya khususnya. Amin. Baik, saya juga di kesempatan ini, subhanallah, sedang duduk bersama dengan tokoh muda juga, tokoh muda dan yang tentu sudah tidak disangsikan dalam peran dan kiprahnya dalam dakwah. Kiai Lagi semangat-semangatnya Haji Zaki Mubarak. Kaifahalukum Kiai? Alhamdulillah. Masya Allah. Bantu kayak Alhamdulillah khair Kiai. Indama ra'aitukum fi torbus kolan suatukum dan tilkal kolan suwa tadullu dalalatan annaka min kibari ya Nahdlatul ulama subhanallah. Sigar Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Masjid Saghiran. Alhamdulillah. Kiai, saya juga tahu betul perjalanan antum, ya. Bagaimana antum yang notabene lahir di Kabupaten Cianjur dan sebetulnya juga tidak jauh dari saya, Cipanas gitu. Tetapi kemudian antum tidak kehidupan antum itu tidak begitu lama di Cipanas karena lebih banyak di luar gitu. Coba minta tolong kepada Kiai, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi gitu, inspirasi bagi para pemuda-pemuda bagaimana mengawali perjuangan itu dari Cipanas. Latar belakang Kiai itu pendidikannya setelah itu kemana Kiai? Setelah dari Cipanas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya saya masih agak sangsi kalau disebut kiai ya. Karena ada satu ungkapan pernyataan dari beberapa kiai-kiai sepuh yang disebut kiai itu satu punya santri, tentu punya pesantren dan sudah beristri. Jadi ingin menunjukkan identitas. Ini iklan ini. Bujangan. Ini iklan ini. Ya. Betul. Boleh. Pesantrennya ada. Pesantren ada. Murid ada. Istri belum. Istri belum. Nah, kita dukung mudah-mudahan Jadi, beliau nanti. Jadi para pemirsa yang ada di rumah, Oh gitu. pemirsa yang ada di rumah, mohon doanya. Dimanapun pemirsa berada, mohon doanya semoga segera dipertemukan dengan Amin. jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Pak Kiai Ali Maki dan Kiai Oje dan Kiai Badruzzaman. Setelah saya pendidikan pertama tentu di rumah. Ya. Dididik langsung oleh orang tua saya plus buyut saya Kiai Haji Ahmad Said Muzakir. Ya. Setelah itu digembleng secara
akhlak dan tauhid. Dipesantrenkan saya ke Bogor dari Ulum Lido selama 5 tahun, kemudian melanjutkan lagi menuntaskan aliyahnya di Aliyah Saidi Cipanas sampai 2006. Kemudian kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan kuliah juga di Mahad Al-Ali li Ulumil Hadis Darus Sunnah, pimpinan Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub Almarhum. Simple. Saya sebetulnya dalam prinsip hidup saya sampai sakaratul maut saya akan terus mengaji kepada para guru-guru dan para kiai. Selama 4 tahun di Darus Sunnah sampai sakaratul maut Kiai ya. sampai sakaratul maut, karena tolabul minal mahdi lalahdi. Jadi nggak ada kata pensiun, nggak ada. Nggak ada. Ya, Sekali santri tetap santri. Itu kata Kiai Ahmad Yani Masani dari Madura. Wah, itu satu suku dengan saya tuh. Ya, beliau alumni Al-Amin. Cek Abu Yadim Yati tema. Tarikoh aing mengaji. Allah. Ngaing. Tarikoh sampai aing. paeh itu. Itu saya butuh translate kayak itu. Iya. Itu Toriko artinya aing toriko itu toriko apa? saya. Toriko aing itu apa itu maksudnya? Tarikoh saya ada. Toriko itu kan jalan. Kalau aing, Saya. oh aing itu. Ngaji. Masya Allah. Lah tarikoh tak tarikoh taklim bataan. Masya Ada Allah. tarikoh yang luar lebih biasa. hebat. Sampai walaupun taruhlah derajatnya menjadi seorang ulama gitu. Tetap harus belajar. Toriko aing itu. Sampai detik ini saya adalah santri dari guru-guru saya. Masya Allah. Sampai sakaratul maut. Ajib, luar biasa. Dan kita masih terus ngaji. Ya, terus Jadi, gimana? Oke, terus. Setelah saya mendapatkan inspirasinya itu di Darus Sunnah, di pesantren Darus Sunnah li Ulumil Hadis. Saya sering bilang ke teman saya, jujur saja 4 tahun saya mengaji, saya nggak bisa apa-apa. Itu bahasa tawaduk, Kiai. Saya cuma dapat 1, saya bilang. Apa itu? Surah Muhammad ayat 7. Intan surullah yang surkum wa yasabit aqdamakum. Artinya itu yang terngiang-ngiang dari beliau guru saya Kiai Ali Mustafa Yaqub. Dan beliau mempunyai program dakwah di Papua, di Indonesia Timur. Akhirnya 2011 saya lulus di Darus Sunnah, 2012 saya lulus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian saya memiliki hajat niat untuk berangkat ke Papua. Ke Papua, Kiai. Ke Papua, tepatnya di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Masya Allah. 2013. Kita tahu kan Papua itu adalah termasuk daerah minoritas, Kiai. Minoritas atau sama sekali nggak ada Muslim ya itu. Setelah saya di sana ternyata menurut pengakuan para sesepuh lah, tokoh-tokoh adat di sana, ini bisa dikatakan statement atau pernyataan non formal lah, ya, pengakuan dari mulut ke mulut bahwa ternyata awal agama yang pertama kali di sana itu justru agama Islam. Jadi di Papua secara keseluruhan, artinya sebelum ada, mohon maaf, Injil berkabar di sana, Islam dulu. Ya dicampur mungkin ini dengan menarik sekali nih, Kiai, menarik sekali nih. dinamisme, animisme gitu. Nah, Kesultanan Tidore itulah yang menjadi pengaruh utama pembawa Islam. risalah Islam di Papua itu. Salah satu pengaruh dari kesultanan yang 4 ada di Maluku. Kebetulan saya di Raja Ampat. Raja Ampat itu adalah bisa jadi pulau yang agak dekat dengan Maluku, perbatasan. Itu dalam rentan masa yang keberapa itu sampai kemudian yang tadi kata Kiai itu Papua sebetulnya pertama kali masuk agama itu Islam, dan sekarang dalam realitasnya justru Islam hampir tidak ada di sana ya, kalau tidak berbeda. Iya, sekarang ini. Itu tapi artinya begini. Risalah dakwahnya itu daerah pesisir. Pesisir mungkin di bagian selatan lah ya, selatan Papua pesisir. Itu hampir mayoritas muslim. Kan tapi agak ke dalam. Nah, jangkauannya mungkin agak jauh ya. Nah, ketika itu ada 2 misionaris yang penyebar Injil, dan itu pun hebatnya, saya sangat salut dengan Kesultanan Tidore itu. Mereka izin dulu ingin menyebarkan agama Kristen,
dengan membawa Injil, izin ke Sultan Tidore. Dan Sultan Tidore pun mengizinkan, kemudian memberikan servis. Artinya dikawal selama perjalanan penyebaran Injilnya itu. Ini bukti bahwa agama Islam itu tidak intoleran ya. tidak intoleran, sangat toleransi dan menghargai keyakinan-keyakinan yang lain. Masya Allah. Selama itu untuk kebaikan dan kemaslahatan. Dan selama tidak ada menimbulkan konflik, ya Islam sangat mendukung. Jadi mereka izin ya. Izin kepada Sultan Tidore. Nah, ada yang ini sedikit perjalanan di Papua, ya tepatnya di Raja Ampat. Ada beberapa situs bersejarah, tentunya makom-makom para alim ulama yang ada di Papua. Salah satunya yang pernah saya ziarahi itu adalah makom Syekh Abdurrahim Rofana. Di Papua tuh. Di Papua. Papuanya tepatnya di Raja Ampat di Pulau Sonek. Itu saya di Abdurrahim Rofana. Beliau adalah salah satu dai dari Kesultanan juga, dari Maluku juga, yang dikirim ke sana menyebarkan agama Islam dan mengawal perjalanan dakwah Islam wabil khusus di Raja Ampat. Coba sekali lagi Kiai catatan, mungkin ada orang yang sedang main ke Raja Ampat, tentu tidaklah sia-sia kalau menyempatkan waktunya berziarah ke makam Syekh Abdurrahim Rofana. Tepatnya di provinsi Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat, di Pulau Sonek. Masya Allah. Nah, dari kota Waisai atau ibu kota Raja Ampat itu nyebrang kurang lebih sekitar 10 menit lah naik perahu. Saya ziarah ke sana, kemudian bercerita dengan beberapa tokoh masyarakat, perjalanan beliau menyebarkan agama Islam di sini. Itu kurang lebih kurun tahun 1800-an lah. Beliau itu. Dan nama beliau sekarang diabadikan menjadi nama kampus Islam di Kota Sorong. Nama kampus IAIN Kota Sorong. Kalau di Jakarta kan Syarif Hidayatullah, di UIN Jogja Sunan Kalijaga, kalau di Bandung Universitas Islam Negerinya itu Sunan Gunung Jati. Nah, kalau di Sorong itu nama beliau Syekh Abdurrahim Rofana. IAIN Syekh Abdurrahim Rofana. Pakai Syekh Abdurrahim Rofana. Iya. Masya Allah. Nah, itu saya kurang lebih 5 tahun di Raja Ampat. Tahun ketiga, tahun 2013 saya berangkat. Tahun ketiganya 2015 saya berinisiatif bersama rekan-rekan yang ada di Raja Ampat untuk mempersiapkan generasi. Artinya ketika dakwah hanya lewat ceramah, tabligh dan yang lain-lain, itu pun bagus, artinya bagus. Tapi ada strategi dakwah yang menurut saya waktu itu, ini agak lebih efektif karena kita mempersiapkan generasi. Akhirnya, jadi sebelumnya itu Kiai itu jadi door to door ya? Door to door, dari majelis ta'lim ke majelis ta'lim, dari masjid ke masjid. Nah, saya pikir alangkah lebih baiknya ketika kita mempersiapkan generasi, dibuatkanlah sekolah madrasah sanawiyah di tingkat SMP ya. Tingkat SMP madrasah sanawiyah language insan mandiri. Sampai sekarang masih alhamdulillah berjalan? masih. Di mana tuh Kiai? Di Raja Ampatnya di Waisai. Ya, baik biasa yang kebetulan sedang pelesiran di Raja Ampat, jangan lupa Sabrek. Kunjungi Madrasah Sanawiyah Language Insan Mandiri atau terkenal di sana disebut dengan MTS LIM. Masya Allah. Ustadznya siapa sekarang? Dan jangan lupa pendirinya salah satunya adalah beliau kan ya? Insya Allah. Masya Allah. Ruh jihadnya luar biasa. Setelah mendirikan, setelah jalan, berangkat lagi, berjuang ke tempat lain, mendirikan lagi. Subhanallah, ini adalah inspirasi. Kalau kita di mana sebetulnya medan dakwah dimanapun sama ya, artinya tingkat kesusahannya, kemudian tingkat ujiannya itu sama, tetapi ruang dan tempat yang berbeda. Contoh misalkan di Cianjur, ketika kita ingin berdakwah agak jauh, itu medannya kan misalkan Cianjur Selatan dengan jalan liuk-liuk dan yang lain-lain lah. Kalau kebetulan tempat kami itu kepulauan, akhirnya ketika kita ingin berdakwah dari satu kecamatan ke kecamatan lain, pakai kapal laut. Masya Allah. Dan harus ditempuh, dan itu memerlukan biaya yang cukup
ya lumayan Pokoknya- merogoh kocek yang agak besar lah. Pantesan belum nikah, habis pakai bayar perahu. Satu, yang kedua fokusnya bukan ke nikah, ke dakwah. Iya, mungkin. Waktu itu. Subhanallah. 2017, 2018 tepatnya lah saya pulang ke Jakarta, kemudian perjalanan saya dilanjutkan kegiatan 2000 berapa Ki? 18-an lah kalau kurang lebih 18 berarti baru 2 tahun ya 2 tahun keluar dari tanah Papua. keluar dari tanah Papua. Subhanallah. Baru dia Jakarta, kemudian ke Ciamis, bolak-balik Ciamis ke Depok, Loh, Jakarta. Ciamis acara apa Ki? Ada guru. Kebetulan di sana ada guru saya, ada pesantren namanya ini. Pondok Pesantren Kasepuhan Atas Angin. Masya Sana. Allah. Waduh ini namanya apa namanya ya? Pejuang sejati ya, Dan pencari keberkahan sejati. pencari keberkahan sejati. Pemburu. Ada pemburu hantu, ini pemburu barokah. Pemburu barokah. Karena saya teringat wasiat dari almarhum buyut saya kayak Haji Ahmad Syaikhul Zakir. Beliau pernah menyampaikan wasiat. Tong sieun hirup di dunia pendidikan, dina jihad perjuangan pendidikan, moal kalaparan, nggak bakalan kelaparan dan tidak akan kesusahan lah kalau kita berniat Ya. untuk berjihad. Saya ingat itu Kiai, bahasanya Imam Yazid Al-Bastami. Bagaimana kata beliau ketika ada seorang bertanya, Tuan Guru, kenapa Anda ini nggak kerja, nggak ke pasar, nggak ke kebun, kerjanya cuma ngaji, kerjanya cuma ngajar santri, terus nanti Anda mau makan apa? Istri Anda mau dikasih apa gitu? Maka beliau itu menjawab, kata beliau itu, Maulaya yut'imul kalba wal khinzir aftaro la yut'imu Aba Yazid Al-Bastami. Subhanallah. Kata beliau itu, Tuhan saya itu memberi makan anjing dan bagong. Bagaimana mungkin Tuhan saya nggak mau ngasih makan kepada Yazid Al-Bastami yang pekerjaannya mengayomi umat, membimbing ke jalan Allah. Betul sekali. Dan itu. diperjelas lagi. Syekh Abu Yazid Al-Bustami atau lebih dikenal dengan Al-Imam At-Taifur, salah satu mursyid Naqsyabandi juga, makannya hewan dan makannya manusia kan sama. Nah, menjadi pembedanya adalah hewan saja makan, kita pun makan. Dan kita pun harus agak lebih tinggi lagi dari derajat dari hewan. Masa Tuhan memberikan makan kepada hewan dan memberikan makan kepada kita juga, tapi kita derajatnya masa sama dengan hewan? Harus lebih tingkatkan lagi, yaitu lebih berkualitas lagi dan produktif lagi. Luar biasa. Subhanallah. Padahal kita itu dikasih otak oleh Allah katanya. Baik Kiai, luar biasa Kiai, riwayat dan perjalanannya, dakwahnya. Dan sekarang Kiai sudah kembali ke kampung halaman Kiai ya, Insya Allah, di Cipanas. Di pondok pesantren Futuhiyah. Itu pesantren kalau disebut warisan, karena kakek saya itu pernah bilang, saya meninggal tidak meninggalkan harta benda. Nggak bakalan meninggalkan harta benda, tapi yang saya tinggalkan adalah ilmu. Perjuangan Pak Kiai. Perjuangan. Ya. Saya menjalankan wasiat beliau karena 2005 beliau meninggal dunia dan berwasiat kepada saya secara langsung, lanjutkan perjuangan. Mudah-mudahan insyaallah Kiai sesuai dengan amanah daripada leluhur Kiai. Terus dan perjalanan dakwah yang begitu panjang, mengasah ya kesabaran, mengasah kemampuan di luar, dan mungkin sudah waktunya Kiai memang sudah kembali ke kandang dan membesarkan kandangnya sendiri. Insya Allah Kiai. Amin. Kita doakan Kiai, kita doakan mudah-mudahan Kiai Zaki Mubarak oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mengibarkan kembali dakwahnya di Cipanas. Sebagaimana keberhasilan beliau mengibarkan dakwah di tanah perantauan di sana. Nah, baik, terakhir saya kebetulan juga bersama dengan sahabat saya, guru saya, beliau ini Masya Allah, memang orangnya tidak seperti saya. Kalau saya senangnya ngobrol,
senangnya nyerocos. Tapi kalau beliau ini adalah senangnya diam, karena beliau itu mengamalkan hadis Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik. Cari nggak ada ngumpet ternyata. Iya. Kalau tidak bisa Mau nanya berbicara saya, yang baik. janganlah saya. Hah? Mau nanya saya. Iya harus. Inilah keluar beliau asli. Tapi saya mau izin pakai aja. Iya. Kalau bisa ketika menerangkannya nggak usah begini-begini. Susah. Itu udah cerita. Ya, Kiai, ini Kiai Nyentrik. subhanallah nyentrik sekali. Salah satu teman saya, sahabat saya, Pecinta Vespa. bahkan guru saya. Pecinta Pertama Vespa. pecinta Vespa, yang kedua kesenangannya itu nyumput gitu. Masya Allah. Nyumput itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya adalah sembunyi. Sembunyi di tempat yang terang. Nyumput di Subhanallah. Medan dakwahnya juga ekstrim. Medan dakwanya juga ekstrim Perlu karena digali Kiai ya informasinya. beliau ini Masya Allah. saya kenal beliau pertama kali ketika diperkenalkan oleh sahabat bahwasanya beliau ini adalah salah satu guru yang bisa meluluhkan hatinya para preman. Masya Allah. Subhanallah. Ya, Iyalah yang ikut saya ekstrim. Ah. Jamaahnya ajib-ajib pokoknya. Jamaahnya dari yang nakal, bandel, yang kelas teri sampai yang kelas kakap. Masya Allah. Subhanallah. Jangan-jangan diantaranya Kiai. kita ini. Ya. Karena kita juga bandel ternyata. Oh, gitu ya. Iya. Sembunyi-sembunyi. Bandelnya yang mana ini? Buktinya HP nggak mau dipegang sama istri. Oh gitu. Kiai, Iya, itu tanda. dulu Kiai itu setahu saya sempat di Jawa. Bahkan menurut kabar yang saya dengar, Kiai itu sengaja di apa namanya, bahasa kasarnya itu dijauhkan ke Jawa gitu. Itu gimana ceritanya itu, Kiai? Oh, ya. Naonnya? Ya dulu saya sebelum jadi santri, ya gitu kan. Jadi beginilah. Jadi saya tersinggung dengan beliau-beliau. Tersinggung. Beliau-beliau itu anak kiai. Allah. Ini anak ya. kiai, ini anak kiai, ini anak kiai. Hmm. Saya kiainya. Jadi Dia pangkatnya anak ayahnya anak kiai. Saya kiainya. Allah. Tangannya itu loh yang nggak bisa hilang. Saya kiainya. Kamu anaknya, saya kiainya. Jadi ini bapak kita semua. Kita harus hormat kepada beliau. Subhanallah. Baik, beliau ini sekarang menjadi pemimpin majlis zikir Ashabul Ghibat. Kita bayangin Ashabul Ghibat itu, subhanallah. Ashab itu adalah pemilik. Ghibat itu yang goib-goib. Jadi pantas saja kalau preman, pemabok, tukang judi semuanya takluk oleh beliau ini. Jadi ribat itu lebih ke begini, Bro. Cara menasehati para preman atau apa-apa tidak dengan ceramah, dengan doa. Dengan doa. Hal yang tidak bisa dilihat, goib tidak memiliki. Nggak diceramahin orang begini, tapi kok pada nurut, pada mau ikut zikir. Dengan zikir ya. Jadi hatinya yang begini-begini. Itu dari disebut ribat. Jadi jangan salah ditafsir. Apa itu goib? Apa ini? Apa biara jin? Jangan juga. Baik. Ribat itu maksudnya gitu di situ. Cara meluluhkan orang dengan doa. Nah itu yang ingin saya gali sebetulnya dari Kiai. Ketika saya pertama kali bertemu dengan Kiai dan tahu jamaahnya itu orang-orang hebat semua, saya pengen tahu menggali ijazah itu Kiai. Apa yang dibaca Kiai itu, yang diamalkan itu? Ya kalau berbicara ijazah, senat keguruan saya adalah Gusmik. Gusmik. Gusmik Kediri. Masya Allah. Dakwah saya itu persuasif. Dakwah satu dengan zikir, dan zikir saya adalah selawat. Jadi zikirnya adalah Selawat. solawat. Dan saya ketuk pertama kali adalah hatinya. Jadi Enggak begini kayaknya ngetuknya enggak Enggak. dengan zikir ya. Zikir. Masya Allah. pintu hati. Allahu Akbar. Hati itu kan apa namanya,
organ pentingnya manusia Kiai. Itu Ya. komandannya di situ. Kalau udah dapat komandannya mau gimana lagi? Dakwah saya bukan lisan. Tapi Lebih kalau ke zikir. kalau jamaahnya ibu-ibu ngetuk hati itu bahaya Kiai. Bahaya itu. Bahaya kita. Bingung. Gitu ya. Nanti kita dikasih anaknya nanti kita. Pantesan saya merasa diketuk-ketuk. Baik, baik ya, ya. Subhanallah kita bisa mengambil satu kesimpulan dari pertemuan kita ini dengan beliau-beliau. Sedikit saya bilang. Oh ya, enggak. Saya bukan anak kiai. Jadi jangan berkecil hati kepada orang-orang yang mencari ilmu yang bapaknya bukan kiai. Masya Allah. Pesan dari saya, hormati gurumu, ta'dimlah kepada gurumu. Itu. Subhanallah. Cari keberkahan. Subhanallah. Mencari Subhanallah. Oh iya, beliau ini pemirsa, beliau ini selama mesantren di berbagai pesantren khususnya di Jawa, beliau ini ternyata lebih senangnya itu berkhidmah gitu ya. Khodam. Karena saya ingat kata guru saya waktu saya di Sidogiri, kata beliau itu al ilmu bil mutolaah wal barakatu bil khidmah. Subhanallah. Jadi kalau ilmu itu bisa didapat caranya dengan mutolaah ngaji. Sedangkan kalau barokah itu bisa dapat caranya adalah berkhidmah. Orang dapat ilmu, tapi kalau tidak dapat barokah maka tidak akan bermanfaat. Betul. Tapi bisa jadi orang yang dapat barokah walaupun dari awalnya tidak dapat ilmu, insya Allah ilmunya nyusul gitu. Dan itulah yang apalagi beliau luar biasa mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan barokah. Saya berhasil menaklukkan preman, tapi istri saya enggak. Jangan pandang saya. Jangan pandang saya. Itu kenyataan hidup saya. Saya penakut saya. Kan juga kan rumusan saya tadi tepat ya. Orang kalau galak di panggung itu di rumahnya berarti di. Tapi ada caranya Kiai untuk menaklukkan istri. Gimana tuh? Nikah lagi. Udah, berarti saya buat rumah tangga harus diganti dengan piring plastik ya. Oh iya. Iya. Biar nggak pada hancur ya. Subhanallah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, luar biasa kita berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh muda yang hebat bahkan super hebat dengan segala perjuangan dan perjalanan dakwahnya yang luar biasa. Intinya kita memang harus sering-sering bersinergi, bersilaturahmi, dan silaturahmi ini kalau sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abdul Aziz Al-Khuli di dalam kitab Adabun Nabawiyah itu disebutkan silaturahmi itu adalah silah nyambung, sedangkan Lagi wawancara dulu. Tuh. rohmi itu adalah kerabat. Jadi silaturahmi ini artinya menyambung kerabat. Menyambung kerabat. Kerabat itu artinya dekat. Jadi silaturahmi itu artinya mendekatkan yang dekat. Makanya alhamdulillah pada sore hari ini setengah petang ini saya bersyukur kepada Allah karena bisa mendekatkan dengan orang dekat. Tentunya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa yu'aththir lahu fi umrihi falyasil rahimahu. Kalau ingin, kata Rasulullah, ingin rizkinya disuburkan, terus umurnya diberkahkan, maka tidak ada jalan kecuali pintunya ya silaturahmi. Apalagi bersilaturahmi dengan ulama, bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh yang luar biasa perjalanan dakwahnya. Insya Allah kita akan mendapatkan barokah semuanya. Insya Allah kita akan dijadikan orang-orang yang soleh. Karena kata Imam Malik, tidak ada pintu agar kita menjadi orang soleh dan melahirkan anak-anak yang soleh, melainkan pintunya adalah mendekat dengan orang-orang yang soleh. Kira-kira terima kasih Pak Kiai semuanya. Pak Kiai semuanya terima kasih benar. Mudah-mudahan Allah senantiasa menghimpun kita, mengumpulkan kita, terus istiqomah di jalan Allah, terus bersilaturahmi sampai
perjalanan kita ini di dunia sampai akhirat. Amin. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih saya sampaikan. Nanti kita akan bertemu kembali dalam channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah.